A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbaratum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, yaitu Taurat, kepada Musa, dan kami telah menyusulinya atau berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran yaitu mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu atau pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lainnya kamu bunuh. Allah Subhanahu wa taala telah mecap Bani Israel dengan sifat melampaui batas, ingkar, melanggar perintah, dan sombong terhadap para nabi. Mereka ini hanya menuruti hawa nafsu. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan bahwa Dia telah menurunkan Alkitab kepada Musa, yaitu Taurat. Tetapi orang-orang Yahudi itu mengubah, menukar, dan melanggar perintahnya. Sepeninggal Musa, Allah mengutus para rasul dan nabi yang menjalankan hukum berdasarkan syariatnya. Oleh karena itu Dia berfirman, wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dari Abu Malik As-Suddi meriwayatkan, artinya kami, yaitu Allah, susulkan di belakang mereka hingga Dia menutup para nabi Bani Israel itu dengan Isa putra Maryam yang datang dengan mengganti beberapa hukum Taurat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberinya beberapa keterangan, yaitu mukjizat. Menurut Ibnu Abbas, di antara mukjizatnya itu adalah menghidupkan orang mati, membuat bentuk seekor burung dari tanah, lalu ditiupkan padanya ruh sehingga benar-benar menjadi burung dengan izin Allah Azza wa Jalla, menyembuhkan orang sakit, mampu memberitahu hal-hal yang bersifat gaib, dan diperkuat dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Semuanya itu merupakan bukti yang menunjukkan kepada mereka kebenaran apa yang dibawa oleh Isa. Namun meski begitu, Bani Israel semakin gencar mendustakannya. Kedengkian dan keingkaran mereka pun semakin mendalam disebabkan mereka menyelisihi sebagian isi Taurat. Bani Israel memperlakukan para nabi dengan perlakuan yang paling kasar dan kejam. Satu golongan mendustakannya dan golongan yang lain membunuhnya. Semua itu tidak lain disebabkan karena para nabi datang kepada mereka dengan membawa hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu dan pendapat mereka, serta mengharuskan mereka berpegang teguh pada hukum Taurat yang telah mereka ubah dengan tujuan menyelisihinya. Maka kedatangan para nabi itu menyulitkan mereka, sehingga mereka mendustakan para nabi, bahkan membunuh sebagian dari mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbaratum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lainnya kamu bunuh. Ruhul Kudus yang dimaksud di situ adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, dan pendapat itu diikuti pula oleh Ibnu Abbas sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan ayat ini.
Dan pendapat itu diikuti pula oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Ismail bin Khalid, As-Suddi, Rabi' bin Anas, Atiyah, Al-Aufi, dan Qatadah. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menaruh sebuah mimbar di masjid untuk Hasan bin Thabit, dan ia selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bait-bait syairnya. Maka beliau pun berdiri seraya berdoa, Allahumma ayyid Hassana bi ruhil kudus kama nafaha an nabiyika. Ya Allah, dukunglah Hasan dengan Ruhul Kudus sebagaimana ia telah membela nabimu. Dan mengenai firman Allah, fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Az-Zamakhsyari mengatakan dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan wa fariqan qataltum, karena dia bermaksud mengungkapkan juga untuk masa yang akan datang. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan racun dan sihir. Pada saat itu beliau menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan Khaybar, yaitu kambing yang diracuni orang Yahudi, masih menyakitiku, dan sekarang adalah saat terputusnya urat nadiku. Ibnu Katsir mengatakan hadits ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.